Halo semuanya, channel saya jangan lupa like, share, and subscribe. Baiklah teman-teman semuanya, dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan lanjutkan sharing ya dengan bagaimana proses konseling yang harus kita perhatikan. Konseling itu adalah salah satu aktivitas kegiatan helping relationship antara seorang konselor dengan klien yang bertemu dalam satu waktu, satu tempat, dan situasi yang sama. Di sini ada dua jenisnya, ada yang konseling bersifatnya konvensional, ada yang bersifatnya cyber atau virtual konseling. Dan pada umumnya guru BK itu menggunakan teknik layanan yang bersifatnya konvensional atau tatap muka yang bertemu di ruang BK, di mana hal ini bisa membantu siswa dalam mengatasi masalah dengan berbagai macam kebutuhan, baik dari bidang pribadi, bidang sosial, belajar, maupun karir. Dari 4 aspek bidang layanan inilah, peran guru BK itu mampu mengembangkan potensi diri. Apa yang ada dalam diri siswa itu dikembangkan secara potensial ya. Berkaitan dengan development approach, itu adalah bagian dari upaya guru BK untuk meningkatkan kemampuan bagi siswa untuk memahami diri sendiri. Nah, maka di sini ada yang namanya peminatan ya. Nah, guru BK ini memiliki fungsi sebagai fasilitator, bukan dari pengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa atau kliennya. Tetapi ini teman-teman juga harus memperhatikan teknik dari konseling. Lalu apa sih yang harus diperhatikan oleh mahasiswa di yang sedang melakukan konseling ya? Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan dalam melakukan komunikasi dalam konseling. Di antaranya komunikasinya, yang pertama, teman-teman harus memahami siapa kliennya. Yang kedua, harus memiliki identitas secara pribadi ya, baik dari latar belakang masalah, pendidikan, akademik, kemudian gejala yang nampak. Lalu dengan adanya identification problem itu, maka teman-teman juga akan merujuk kepada bagaimana klien ini dapat diatasi dengan baik, yaitu dengan melalui adanya diagnosa, prognosa, sampai tahap treatment. Otomatis teman-teman di sini memiliki potensi mampu menganalisa masalah yang terjadi pada diri klien. Apa yang sebenarnya diinginkan klien itu harus didukung oleh konselor itu sendiri. Dan kita meyakini bahwa kita tidak bekerja sendiri, tetapi kita juga berkolaborasi dengan beberapa pihak yang terkait ya, seperti halnya di sini ada psikolog, ada psikiater, kemudian ada tenaga ahli. Seperti kita bekerja sama dengan beberapa lembaga pemerintahan ya, ada BNN, BKKBN ya, baik yang bersifatnya kesehatan maupun non kesehatan ya. Hal ini juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan permasalahan apa yang terjadi. Lalu sebenarnya bagaimana konsep konseling itu berlangsung ya? Konseling ini memiliki peranan untuk atau fungsi yang lebih kita kenal dengan istilahnya kuratif, yaitu pengentasan terhadap masalah yang terjadi. Jadi seorang konselor ya, ketika menghadapi kliennya yang memiliki masalah, baik itu masalah yang bersifatnya pribadi, sosial, belajar maupun karir, itu lebih cenderung kepada bagaimana reaksi dari si konselor itu dalam merespon adanya masalah yang dihadapi oleh klien. Sehingga di sini teman-teman juga diupayakan mampu melakukan sebuah diagnosa di awal. Diagnosa ini salah satu oleh guru BK. Teknik pendekatannya nanti menggunakan seperti apa dan bagaimana. Nah, lalu teman-teman setelah memahami hal jangan lupa juga ada teknik ya yang konseling, baik dari teknik deep breathing, teknik scaling, kemudian ada teknik yang lainnya ya, teknik pengembangan terhadap pendekatan yang akan dilakukan ya. Beberapa pendekatan ini juga akan melibatkan keberhasilan dari layanan tersebut. Jika layanan itu dinyatakan berhasil ketika si klien itu mampu mengambil keputusan dengan apa yang dia harapkan. Tetapi teman-teman belum mampu menyelesaikan atau membantu apa yang diinginkan klien, maka kita akan mencoba dengan teknik yang berbeda. Inilah cara mindset kita sebagai konselor, itu tidak boleh memandang satu teori itu benar. Semua teori punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi teman-teman bisa mengadopsi ya beberapa teori dan panduan juga. Kita mengenal ada teori pendekatan Islam, ada teori mazhab psikologi barat, dan semua teori ini dapat kita pahami, kemudian kita implementasikan terhadap klien kita yang membutuhkan. Nah, baiklah teman-teman, kita lanjutkan perkembangan teknik role reversal. Ya, di sini role reversal itu membalikan peran. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada teknik empty chair atau teknik bangku kosong, dan kedua teknik role reversal
konseling itu membalik peran. Kita melihat bahwa teknik bangku kosong itu dilakukan oleh seorang konselor, ya, konselor yang berperan sebagai konseli juga. Jadi ketika teman-teman memiliki peran itu sebagai, oh saya mau menggunakan teknik easy chair atau kursi kosong, maka kita sebagai klien berperan dengan dua, ya, dengan bantuan adanya cermin ya di belakang kita dengan dua kursi yang memiliki perbedaan, ya. Di sini kursi konselor, di sini kursi konseli. Jadi nanti keduanya bermain peran. Dan khususnya buat teman-teman yang memiliki imajinasi yang tinggi, silakan dimanfaatkan teknik tersebut. Tetapi jika ada keterbatasan terkait dengan imajinasi, karena kita juga di sini bermain peran bagaimana ketika kita membayangkan sebagai seorang konselor yang mampu membantu kliennya, kemudian kita juga beralih kepada kliennya yang memiliki masalah. Ini membutuhkan imajinasi yang tinggi. Nah, kemudian dari role reversal ini adalah membalik peran. Ya, membalik peran ini adalah turunan dari teori psikodrama, sama ya. Jadi semuanya ada rule-nya, ada bermain perannya ketika teman-teman berperan sebagai konselor dan konseling. Nah, turunan dari psikodrama ini merujuk pada terapi Gestalt. Ya, jadi teman-teman dapat mengintegrasikan secara holistik dan eksistensi. Bagaimana ketika kita bisa mengembangkan terkait dengan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Lalu bagaimana implementasinya? Ya, terdapat adanya konflik klien. Ketika kita mampu mengidentifikasi secara paradoks, maka teknik bermain peran ini dianalogikan sebagai klien yang memiliki tingkat kecemasan. Ya. Kemudian dari tingkat kecemasan ini terdapat adanya sebuah pandangan dan sikap, ya. Konselor paradoksial mampu memandang bahwa klien yang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, lalu juga kita juga memiliki sebuah sudut pandang, ya, atau paradigma yang berbeda terhadap klien tersebut. Kemudian dari teknik bermain peran ini adanya koneksi emosional. Ya, yang pertama permasalahannya adalah gangguan kecemasan, yang kedua adalah koneksi emosional. Di mana si klien ini belum mampu untuk mengkondisikan dirinya secara stabil, ya, emosinya belum stabil. Nah, di sini juga perlu adanya sebuah prinsip atau keyakinan. Itu bagian implementasi ketika teman-teman menghadapi sebuah konflik secara langsung. Lalu apa variasi tekniknya? Dalam memainkan orang yang terlibat, di situ ada situasi yang atau peran dari orang lain, ya. Klien dapat melihat dirinya sendiri, perbedaan perspektif dan peningkatan kesadaran. Artinya di sini klien mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. Dan perbedaan perspektif inilah antara konselor dengan klien, ya, dapat disatukan, diintegrasikan menjadi satu tingkat kesadaran. Jadi intinya dalam proses konseling itu yang ditemukan benang merahnya, titik temunya adalah kesadaran. Jika si klien itu sudah mampu memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, maka permasalahan pun dapat diatasi dengan baik. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan variasi tekniknya. Oke, kemudian contoh tekniknya. Di sini ada peran sebagai seorang konselor profesional yang memiliki klien berperan sebagai orang lain. Oke, dalam hal ini konseling dilakukan selama 6 minggu atau 6 kali seri. 6 minggu sekali konseling, ya. Artinya setiap minggu itu 1 kali konseling, berarti dilakukan selama 2 bulan. Nah, dari jarak waktu 2 bulan inilah diharapkan kita sudah menemukan apa yang diharapkan dengan apa yang dicita-citakan oleh si klien itu. Dengan adanya penyesuaian diri, konselor dan klien mampu mendiagnosa dan mengevaluasi insight-nya. Teknik terapi mindfulness merupakan salah satu regulasi dari reaktivitas emosional. Jadi dengan adanya pendekatan teknik terapi mindfulness di sini, teman-teman mampu untuk mereaktifkan emosi si klien itu secara keseluruhan, secara bertahap. Lalu bagaimana kegunaan dan evaluasinya? Sebelumnya tidak ada penelitian secara empiris, ya, dalam pendekatan tersebut, ya. Tetapi nanti teman-teman bisa melakukan uji coba terhadap praktik nanti, ya, di kelas mikro. Kemudian juga konselor mengalami resistensi karena klien mengalami perasaan tidak nyaman. Nah, konselor memberikan dorongan ekstra dan aman agar klien nyaman. Jadi konselor itu memiliki peran dan fungsi yang sangat fundamental. Bagaimana ketika menghadapi klien yang memiliki berbagai macam permasalahan, kecemasan, emosi, ketidakstabilan emosi, kemudian juga bagaimana cara untuk menenangkan dan lain sebagainya, itu mengenai mindfulness salah satunya, ya. Kemudian nanti diintegrasikan dan diregulasikan untuk mereaktifkan kondisi emosi secara stabil. Nah, baiklah teman-teman semuanya, dalam video